أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, ayuhal akhawat, rahimakumullah. Masih dalam majlis dalam menyambut bulan Ramadan, yakni majlis yang kita kumpulkan ilmu dan juga wawasan sebagai bekal kita menyambut bulan Ramadan. Dan kita sudah lalui majlis-majlis sebelumnya, yakni yang berkaitan dengan persiapan, salah satu persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Di antara yang kita rincikan bahasannya, yakni yang berkaitan dengan Sya'ban, di mana kita disebutkan Rasulullah SAW mempersiapkan diri dengan banyak berpuasa pada bulan tersebut. Dan juga kita dah sebutkan masalah yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban yang ada pada bulan Sya'ban tersebut. Dan sekarang kita masih di yakni tarikh 11 Sya'ban, jadi berapa hari lagi akan nisfu Sya'ban. Jadi intinya dah kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada malam tersebut, yakni keutamaan yang am, keutamaan yang umum. Dan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis tersebut, dah kita rincikan masalah ini, yakni Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni makhluknya, yakni dalam riwayat memberikan luang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, kemudian juga mengampunkan seluruh kaum mukminin, kaum muslimin, kecuali dua jenis orang yang kita sebutkan dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah orang musyrik, dan yang kedua adalah orang yang bermusuhan. Oleh karenanya, mari sebelum kita masuki bulan malam nisfu Sya'ban ni, mari kita cek diri kita, adakah di kita ni masih ada unsur-unsur syirik, adakah yang besar ataupun yang kecil. Jadi syirik sama ada yang besar maupun yang kecil, ini semua hendaknya harus dibuang jauh-jauh. Lepas tu kita cek adakah kita ada permusuhan mungkin dari kawan-kawan, dari orang-orang yang dekat maupun jauh. Itu semua kena cek supaya kita mendapatkan keutamaan dan ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Dan dah kita sebutkan masalah qiyam nisfu Sya'ban, menghidupkan nisfu Sya'ban. Yang sahih adalah tidak ada kekhususan yang berkaitan dengannya, baik qiyam, baik menghidupkan ataupun puasa pada hari tersebut. Dan ini adalah qaul yang mengikut dalil. Oleh sebab itu, kita kalau ingin bangun malam pada nisfu Sya'ban, silahkan bangun dengan normal, tapi tak ada niat-niat yang khusus, tidak ada niat-niat yang lain. Nah, jadi sekali lagi, yang syarat mutlak adalah hilangkan syirik, sama ada syirik besar maupun syirik kecil, itu yang mutlak. Lepas tu hilangkan permusuhan. Adapun kalau dua syarat ni tak dipenuhi, walaupun 1000 rakaat, walaupun 100 rakaat, walaupun berpuasa hari-hari, tapi dua syarat mutlak ni tak dipenuhi, jadi Allah pun tak akan maafkan, ampuni orang tersebut. Nah, jadi itu untuk Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu mempersiapkan diri dan juga berjumpa dengan Ramadan dengan penuh persiapan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita tahun ni Ramadan yang sukses, yang sempurna, yang dimana kita mendapatkan di situ rahmat, pengampunan dan itqun minan nar, yakni kita dijauhkan dan dibebaskan dari api neraka. Jadi Sya'ban, dari Rajab, Sya'ban itu adalah persiapan bulan Ramadan. Salah satu persiapan yang khusus kita sebutkan adalah puasa, dan tidak hanya itu sebagai persiapannya, karena bulan Ramadan adalah
bulan mausimul khair. Mausim al-khair, yakni mausim maknanya musim, al-khair maknanya kebaikan. Jadi seluruh kebaikan di situ itulah musimnya. Terutama nanti di yakni malam terakhir, akhir-akhir, yakni adanya Lailatul Qadar. Nanti insyaallah kita akan sebutkan. Jadi tudha'af al-a'mal, amal-amal, nilai-nilai amalan dilipat gandakan di situ. Jadi termasuk juga persiapan di bulan Sya'ban ini, puasa satu hal. Yang lain hal juga yang tidak kalah pentingnya, yakni kita membiasakan diri dengan amal-amal yang soleh. Gitu. Jadi termasuk persiapannya adalah membiasakan diri mengamalkan amal-amal yang soleh, sehingga nanti pada bulan Ramadan tiba, jadi amal-amalan tersebut ringan untuk kita buat. Macam tu, solat sunnah lah, qiyam lah misalnya, atau sedekah lah misalnya, atau misalnya membantu, semua amal-amal soleh yang lain hendaknya pada bulan Sya'ban ni dibiasakan agar tadi kita sebutkan sampainya pada bulan Ramadan ringan untuk kita lakukan. Nah, terus jadi Ramadan kita dah sebutkan adalah ibarat dhaif, ibarat tamu yang amat agung, yakni tamu yang membawa hal-hal yang barakah, yakni kebaikan yang banyak. Sehingga dah kita sebutkan Ramadan ini ditunggu-tunggu khususnya oleh kaum muslimin, ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Jadi kita sebutkan di antara, yakni salah satu di antara persiapan pada bulan Ramadan ni, kita dah sebutkan puasa, di antaranya adalah hendaknya selalu kita berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan yang tulus, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Karena kita tak tahu umur sampai bila, sampai yakni kekuatan fisik kita, adakah kita sakit, adakah kita sehat pada bulan Ramadan, kita tak tahu. Oleh sebab itu, yakni ini persiapan ni penting juga, jangan sampai dilupakan. Mungkin banyak yang terlupa ni. Jadi persiapan macam-macam, menuntut ilmu lah, habis puasa lah, lupa pula berdoa macam ni. Jadi berdoa, ya Allah sampaikanlah hamba terus. Oleh sebab itu kita sebutkan ulama salaf terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka terus ulangi doa-doa. Yakni doa umum yang jelasnya doa agar supaya Allah menyampaikan, menghidupkan, mempertemukan dia pada bulan Ramadan. Dan itu terus sentiasa, kalau boleh setiap kita berdoa jangan terlupa doa ni. Karena kalau miss itu kemungkinan macam mana? Jadi kita tak berdoa. Jadi kalau dah selalu kita sebut, insya-Allah taala, walaupun qadarullah, misalnya Allah takdirkan kita meninggal atau Allah takdirkan kita sakit misalnya, jadi insya-Allah Allah telah yakni menulis sempurna pahala kita. Jadi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu ajrun kamilah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di hadis muttafaq alaih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang berniat, barang siapa yang berniat, tentu niat yang shadiq, yang benar gitu ya, untuk melakukan suatu amal yang soleh, lepas tu dia tak sempat, tak boleh melakukan amal soleh tersebut karena suatu hal, maka Allah Subhanahu wa taala menulis baginya pahala full, pahala yang penuh bagi amalan yang dia ingin lakukan tersebut. Ini luar biasa. Sebab itulah pentingnya kita berdoa dan termasuk persiapan kita dalam bulan Ramadan. Tadi kita sebutkan dah kita puasa, kita sebutkan dah kita biasakan amal-amal yang soleh. Ni pula jangan lupa ni, setiap kali berdoa minta, ya Allah sampaikanlah aku, sampaikanlah hamba-Mu ni sampai bulan Ramadan. Terus kemudian berikanlah hamba-Mu taufik, dan macam-macam doa kebaikan untuk kita yakni disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan. Sebab itu dinukilkan dari ulama-ulama salaf, semacam disebutkan oleh ulama salaf, misal Al-Mu'alla Ibn Mufaddal, kanu yad'una Allah Ta'ala 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan. Mereka ulama-ulama salaf dahulu dari sahabat tabi'in gitu ya, tabi'in, mereka berdoa kepada Allah
6 bulan sebelum Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka kepada Ramadan. Karena tadi kita sebutkan kita tak tahu umur tu sampai bila, dan dah kita saksikan banyak kenyataan di mana kawan-kawan kita tu hari kita sama-sama duduk, sekarang dah tak ada lagi. Tak jumpa lagi Ramadan macam tu. Jadi itu adalah suatu kerugian, dan ini adalah suatu kesempatan emas bagi kita untuk meraih kemenangan pada bulan Ramadan. Sehingga sekali lagi persiapan kita ini adalah berdoa dengan tulus, ikhlas, dengan ingin betul-betul berjumpa dengan Ramadan. Dan kalaupun Allah menakdirkan tadi, insya-Allah tadi kita akan masuk biidznillah ta'ala dalam hadis tadi, riwayat Bukhari dan Muslim, sahabat Ibnu Abbas. Dan juga yang mirip-mirip dengan riwayat ni adalah misalnya riwayat Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebutkan dalam bab mati syahid lah. Jadi Nabi SAW menyebutkan man sa'alallah asy-syahadah, barang siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas untuk mati syahid, walaupun dia tak mati syahid, kata Rasulullah SAW, ballaghahullah manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyih. Jadi orang ini akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, berikan kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas katilnya, walaupun mati di atas tempat tidurnya. Tapi syaratnya betul-betul ingin mati syahid, betul-betul, dan dia lakukan sebab-sebabnya. Macam kita ni sekarang, kita terus berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Doa tersebut diiringi dengan usaha. Maksudnya kita ada usaha puasa bulan Syaban, kita usaha misalnya amal-amal soleh yang lain. Doa sesuai dengan amalan. Amalan kita ni membenarkan keinginan kita agar kita sampai pada bulan Ramadan. Tapi kalau hanya setakat doa saja, tidak ada bukti dari amalan, itu pun tak betul juga. Jadi yang betul adalah kita berdoa dan betul-betul ingin nampak bukti dari pengamalan, wujud dari pengamalan ada, sehingga itulah yang akan ditulis walaupun kita tidak sampai buat amalan tersebut. Jadi walaupun misalnya qadarullah, misalnya Allah berikan kita sakit misalnya, atau mungkin kita safar misalnya, atau naudzubillah misalnya qadarullah meninggal misalnya, itu pun insya-Allah biidznillah Allah memberikan kita dah poin full pada bulan Ramadan, karena kita dah minta dengan sungguh dan kita telah buktikan dengan amalan kita bahwasanya kita ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, kita ingin beramal penuh di pada bulan Ramadan. Dan masyhur doa yang dinukilkan dari Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama salaf terdahulu dari tabi'in, dari golongan tabi'in, masyhur dinukilkan oleh para ulama doa ini dari ulama tabi'in Yahya bin Abi Katsir. Apa doanya? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbala. Ini doa mereka. Jadi ini doa maknanya benar. Naam. Jadi katanya Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah hambamu ni ke Ramadan, hidupkanlah hambamu ke Ramadan. Wasallim li Ramadana, dan berikanlah hambamu taufik untuk beramal soleh pada bulan Ramadan. Wa tasallamahu minni mutaqabbala, dan terimalah amal soleh hambamu itu pada bulan Ramadan. Wa tasallamahu minni mutaqabbala, dan makbulkanlah dan terimalah amal-amal soleh hambamu pada bulan Ramadan. 3 hal di sini yang diminta, sampaikan ya Allah hambamu ni pada bulan Ramadan. 1, habis itu berikan taufik kepada hambamu untuk beramal soleh pada bulan Ramadan. Habis itu yang terakhir, terimalah amal-amal hambaku pada bulan Ramadan. Ini 3 hal. Kalau tak tahu misalnya bahasa Arabnya, tak apa, bahasa Melayu pun tak apa, macam tu. Atau mungkin tak tahu bahasa Melayu, bahasa kampung pun tak apa. Yang penting maknanya betul. Jadi 3 hal ni diminta ni. Sampaikan pada bulan Ramadan, minta untuk disampaikan pada bulan Ramadan, minta untuk diberikan taufik beramal soleh pada bulan Ramadan. Sebab kalau tanpa taufik dari Allah, susah juga macam mana nak beribadah macam tu. Lepas tu yang 3, minta agar Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh tersebut.
Sebab itulah yang masyhur setelah Id kita sebutkan apa tu? Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi doa agar Allah mengabulkan amal-amal soleh kita pada bulan Ramadan. Jadi 3 ni diminta terus. Dari sekarang dan sampai bulan Ramadan ni 3 hal jangan sampai lupa diminta kepada Allah. Yakni agar kita disampaikan satu, berikan taufik untuk beramal soleh. Taib bulan Ramadan agar kita kuat di situ bulan Ramadan. Misalnya qiyam, puasa kuat, semua kuat, itu termasuk taufik. Yang termasuk taufik di situ adalah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi wasallam semua. Jadi cakap taufik dah kumpul di situ. Terus yang ketiga, minta untuk Allah menerima amal-amal soleh tersebut. Jadi sekali lagi, inilah yakni persiapan ini termasuk persiapan utama yang banyak dilupakan mungkin oleh sebahagian kita. Mungkin diremehkan misalnya. Tidak dianggap berat. Tapi bagi ulama salaf ini berat. Doa semacam ini dianggap berat. Mesti kita berdoa. Kenapa? Karena umur kita ni tak ada yang tahu. Siapa tahu balik kita dari sini buka pintu dah khalas. Misalnya kita tak tahu. Sebab itu penting untuk berdoa, laki maupun perempuan. Nah, jadi itu yang pertama. Secara ringkas itu yang pertama, berdoa dengan ikhlas, dengan tulus, sebenar-benarnya, agar Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, memberikan taufik dan mengabulkan amal-amal soleh kita pada bulan tersebut. Terus selanjutnya, yang kedua yang harus juga kita miliki sebagai bentuk persiapan pada bulan Ramadan, yakni kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wadih. Kenapa disebut bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Ini kata Allah dalam firman-Nya. Jadi kita bersyukur dah hidup sampai bulan Sya'ban. Tadi dah kita berdoa, kita bersyukur. Terus kemudian nanti masuk bulan Ramadan masih juga kita dihidupkan oleh Allah, lagi kita bersyukur. Kenapa? Karena kita bertemu dengan bulan yang dinanti-nanti. Jadi sebelum kita sebut makna syukur dan sebagainya, jadi syukur ni, orang yang bersyukur tidaklah ada orang yang bersyukur. Yakni bersyukur itu akan didapatkan setelah mengetahui nikmat, suatu nikmat. Jadi kalau orang tu tak tahu yakni nikmat sesuatu, jadi mana mungkin dia akan bersyukur. Jadi sekali lagi, kalau orang misalnya tahu nilai suatu barang dia tahu, lepas tu dia dapatkan barang tu, bersyukur apa tidak? Bersyukur dia. Bersyukur. Macam kerja misalnya, dia tahu di tempat kerja ni masya-Allah bagus pekerjaan dia, sesuailah bagi dia dari sisi gaji semua. Lepas tu diterima, wah, bersyukur dia masya-Allah. Macam-macam. Tak cukup bersyukur, nazar pula di situ. Misalnya. Contoh misalnya juga orang misalnya jumpai emas misalnya. Dia tahu emas, ni sesuai emas, atau mutiara misalnya, mutiara macam tu. Dia tahu. Bagi mereka yang tahu dapat tu bersyukur. Tapi bagi orang yang tahu, ni plastik lah macam tu. Jadi tak bersyukur jadinya. Sebab dia tak tahu dia punya nilai. Nilai tu dia tak tahu. Sebab tu ni penting untuk mengulang membaca nilai keutamaan satu puasa, habis tu nilai keutamaan Ramadan tu sendiri, lepas tu keutamaan yang ada kat situ. Inilah cara untuk mengetahui nilai bulan Ramadan sehingga syukur ni muncul, syukur ni ada. Tapi kalau hanya sekedar Ramadan, nanti itu fikir-fikiran tarawih, habis tu fikir-fikiran makan-makan macam tu, ni syukur dia tak kena, tak sesuai. Jadi yakni sebahagian yang kita ulang, misalnya masyhur kita dengar misalnya dalam bab ini, dalam bab yakni Ramadan. Jadi pada umumnya puasa tu sendiri sudah bernilai tinggi di sisi Allah. Puasa tu sendiri dah bernilai tinggi di sisi Allah. Lepas tu plus Ramadan. Jadi kat sini Ramadan ni bergabung dua hal yang sangat tinggi kedudukan di sisi Allah. Yang satu puasa, yang satu Ramadan. Kalau puasa sendiri pun dah tinggi sangat dah.
Kalau kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, itu dah nilai plus dah. Jadi misalnya puasa Sya'ban, Allah berikan kemampuan untuk puasa bulan Sya'ban, itu dah nikmat dah. Itu pun patut bersyukur. Plus Ramadan itu lagi syukur. Double dah plusnya. Jadi di antara yang kita nukilkan di sini yang masyhur, misalnya puasa ni, sebagian ulama menyebutkan, yakni tentu puasa secara keumumannya, baik yakni sunnah maupun yang wajib, itu adalah salah satu yang menyampaikan seseorang kepada jannah, kepada syurga. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam-imam yang lain dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi SAW ni, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilanil jannah." Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku jalan, yaitu suatu amalan yang dengannya aku masuk syurga. Ini kata pertanyaan Abu Umamah Al-Bahili kepada Nabi SAW. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dengannya aku masuk syurga. Karena memang sahabat Nabi SAW, matlamat dia orang, kepala otak dia orang memang syurga terus, macam tu. Jadi itu para sahabat Nabi SAW dan sepatut kita ikuti. Terus Rasulullah SAW menjawab, "Alaika bis-shaum atau alaika bis-siyam fa innahu la idlalah." Jadi kata Nabi SAW menjawab soalan penting. Abu Umamah ni penting sebab ni amalan menuju syurga. Jadi kan banyak amalan tu, banyak, jihad lah, menuntut ilmu lah, sedekah lah, solat, banyak. Jadi Rasulullah SAW satu dipilih Rasulullah SAW. Apa kata? Hendaklah kamu berpuasa. Hendaklah kamu ni berpuasa. Fa innahu la idlalah. Karena puasa ni tak ada tandingannya. Tengok. Ni kata Nabi SAW ni dalam hadis ni. Banyak ni. Sebab itulah ulama mengatakan, ada sebagian yang berpendapat ulama, puasa ni lebih utama daripada solat-solat sunnah lainnya. Yakni puasa sunnah tentunya lebih utama daripada nafilah, daripada solat sunnah. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ni. Kata Nabi SAW, "Alaika bis-siyam." Jadi hendaklah kamu berpuasa. Karena puasa ni la idlalah, tak ada tandingannya. Tak ada tandingannya. Dalam riwayat lain Nabi SAW menyebutkan la mithlalah. La mithlalah, tak ada yang seumpama dengannya, tak ada yang semisal dengannya. Wah, ini luar biasa puasa ni. Sebab tu kita sebutkan tadi, kalau seorang tu sampai pada bulan Ramadan, bergabung dalamnya dua keutamaan sekaligus. Keutamaan berpuasa, habis tu keutamaan bulan Ramadan. Jadi puasa ni kata Nabi SAW, la idlalah, tak ada yang tandingi, tak ada tandingannya. Jadi kalau nak masuk syurga, banyak-banyak berpuasa. Habis tu kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, la mithlalah aw la mathilalah, tak ada yang menyerupai, tak ada yang serupa dengannya, dengan puasa tersebut. Jadi Masya Allah, luar biasa. Jadi banyak lagi yang lain-lain yang berkaitan dengan puasa ni. Yang ini salah satu di antaranya, Nabi SAW menyebutkan bahawa puasa ni menjauhkan seseorang dari api neraka sab'una kharifan. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW menyebutkan, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, maknanya ikhlas di jalan Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifan, sejauh perjalanan 70 tahun. 70 kharifan. Jadi hadis ini menunjukkan apa ni? Keutamaan puasa secara umum. Ni belum kita cakap Ramadan.
keutamaan puasa saja ni. Tadi kita sebutkan puasa tak ada tandingannya, tak ada yang semisal dengannya. Memang dia satu-satunya yang top untuk memasukkan seorang ke dalam syurga. Hadis sahih dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili dalam riwayat Imam Ahmad tadi kita sebutkan. Ni riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti ini kebalikannya. yakni Allah Subhanahu wa taala katanya ni tidaklah ada seorang hamba yang berpuasa satu hari saja fi sabilillah, di jalan Allah. yakni ikhlas di jalan Allah, puasanya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan orang ni, akan menjauhkan orang ni dari api neraka sejauh 70 tahun. Itu satu hari 70 tahun. Kalau 2 hari, 3 hari, macam tu. Main matematik ke sini sikit. Hitung-hitungan. Jadi banyak, Masya Allah, luar biasa. Jadi itu puasanya saja. Dan banyak lagi hadis-hadis yang kita ketahui yang berkaitan dengan keutamaan berpuasa. Lepas tu kalau kita nukilkan yakni keutamaan Ramadan, misalnya ni jadi Ramadan keutamaannya banyak. Naam. Di antara keutamaannya apa tu? Keutamaannya tentu bulan diturunkannya Al-Quran. Dan itu adalah salah satu keutamaan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Itulah bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Lepas tu yang berkaitan dengan puasa bulan Ramadan, hadis masyhur yang kita ketahui, hadis masyhur yakni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebutkan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini masyhur dah. Ini salah satunya. Ini menunjukkan apa nih? Menunjukkan puasa bulan Ramadan tu plus kat situ. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan penuh mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis pada bulan Ramadan. Terus banyak lagi yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan di situ Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Dan ini kita bacakan hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Hadis ni sahih. Naam, hadis ni sahih. Nabi SAW menyebutkan, inna lillah fi kulli yawmin wa laylatin utaqa minan nar fi syahri Ramadan, wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam bulan Ramadan membebaskan atau membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ini setiap malam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Satu. Kemudian pada bulan Ramadan tu, wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha, dan dan setiap muslim pada bulan Ramadan tu memiliki doa yang mustajab. Fayustajabu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahkan, akan mengabulkan doanya. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad ni nyata menyebutkan Allah Subhanahu wa taala melebihkan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain. Yakni kelebihannya Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap malam. Ada yang dibebaskan, dari api neraka di situ. Dan ini keutamaan luar biasa. Masya Allah. Fi kulli lailatin min Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Jadi kita berdoa kepada Allah agar kita salah satu di antara hamba-hamba yang dibebaskan pada malam tu dari api neraka. Lepas tu di situ kita memiliki, yakni muslim memiliki doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi nukilan-nukilan yang menunjukkan keutamaan puasa bulan-bulan Ramadan. Dan ini sedikit di antara nukilan-nukilan yang ada yang menunjukkan keutamaannya. Tadi dah kita sebutkan keutamaan nilai berpuasa secara umum. Lepas tu kita sebutkan nilai berpuasa secara khusus pada bulan Ramadan.
juga kita sebutkan nilai bulan Ramadan itu sendiri. Jadi Masya Allah, jadi luar biasa nih, derajat yang tinggi, pahala yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa, plus Masya Allah. Oleh sebab itu, dengan kita ketahui nilai Ramadan, nilai puasa pada bulan Ramadan, nilai-nilai yang lebih, belum lagi cakap pasal Lailatul Qadar, Masya Allah, wah luar biasa dah. Sebab itulah bulan Ramadan bulan yang berkah disebut. Berkah maknanya apa? Memiliki keberkahan, khairun kathir, yakni kebaikan yang banyak di situ. Jadi gitu. Jadi dah kita ketahui ini. Terus kalau baca hadis-hadis yang semacam ni supaya lebih bersyukur. Sebab tu yang kedua ni, persiapan kita apa? Bersyukur agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa menambah dan menambah nikmat tu. Menambah dan menambah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita. Sekarang kita hidup di bulan Syaban, kita bersyukur. Lepas tu kita berdoa agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada bulan Ramadan, kita terus bersyukur. Karena kita tahu nilainya. Kita tahu nilainya. Jadi kalau dah tahu nilai ini, kita tahu nilai Ramadan yang sangat tinggi sekali, berpuasa pada bulan Ramadan ini, jadi itu akan berpengaruh pada persiapan-persiapan. Jadi hadis-hadis tadi kita baca, kita tahu, kita serap, kita fahami betul-betul, kita bersyukur kepada Allah. Wujud syukur tu akan sahih, akan betul, tak keliru. Maksudnya apa ni? Ada orang yang bersyukur, datang bulan Ramadan, bersyukur dia, gembira dia, bersyukur. Tapi nilai yang dia dapat, yakni nilai bulan Ramadan yang dia ketahui tak betul, tak sesuai. Mungkin karena hadis-hadis yang dhaif di situ, atau mungkin karena matlamat-matlamat yang lain. Karena mungkin misalnya ada orang yang berniaga misalnya, dia bergembira datang bulan Ramadan karena dalam pandangannya, dalam dia punya prediksi macam tu, perkiraannya ni kalau berniaga bulan Ramadan banyak keuntungannya, niaga makanan lah, pakaian lah. Jadi bahagianya pun lain, bersyukur juga nama dia. Bersyukur juga. Oleh sebab itulah kesyukuran ni, nilai yang kita ketahui penting sangat, penting. Jadi kalau kita ketahui nilai-nilai Ramadan dan puasa di situ dari hadis-hadis yang sahih, khabar-khabar yang sahih, dari tuntunan-tuntunan syarah-syarah yang sahih, jadi persiapan pun, wujud kesyukuran pun akan nampak dan sahih. Macam tu. Oleh sebab itu kita ketahui yakni persiapan-persiapan yang keliru di negeri kita, di kampung kita tu karena kelirunya nilai yang didapatkan dari Ramadan. Keliru. Jadi mungkin cukup 1-2 hadis saja, habis itu tak ada keterangan-keterangan yang lain. Jadi persiapannya pun keliru. Jadi kita tengok banyak di antara kita ni persiapannya apa tu? Persiapannya shopping misalnya. Itu memang ini kenyataan. Kenyataan. Jadi kalau bulan Ramadan dah mall-mall full. Mall-mall. Jadi awal bulan Ramadan full lah tu. Tak kira mall yang cantik, pasar yang buruk pun khalas, full semua tu. Ini menunjukkan dia tak faham nilai Ramadan yang betul-betul. Jadi tadi kita sebutkan dah sedikit saja tu, Masya Allah luar biasa tu. Jadi ada mungkin yang persiapan ke mall misalnya, atau ke pasar misalnya, atau mungkin sibuk di rumah, misalnya cat rumah, habis itu langsir. Itu semua persiapan juga ya. Tapi ini sekali lagi persiapan yang diakibatkan dari pemahaman kesyukuran yang keliru. Macam tu. Jadi kalau orang tu faham yakni nilai syukur yang betul, tentu diambil dari nilai-nilai yang benar, jadi insya-Allah akan menghasilkan fiil, perbuatan, amalan yang benar. Macam tu. Sebab itulah berkaitan dengan syukur ni, syukur tu apa maknanya? Jadi dalam bahasa asyukru maknanya adalah az-ziyadah wan nama. Asyukru maknanya adalah az-ziyadah wan nama. Ini dari segi bahasa Arab. Maknanya adalah tambahan dan berkembang. Tambahan dan berkembang. Yakni apa berkembang? Tumbuh. Jadi bertambah dan bertumbuh. Itu maknanya asyukru lughatan, secara bahasa. Adapun secara istilah asyukru maknanya adalah al-mujazat alal ihsan, yakni membalas suatu kebaikan. Itulah namanya syukur. Jadi sebab itulah kalau kita bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ditambah
Karena makna syukur itu adalah menambah dan juga menumbuhkan. Jadi asyukru huwa al-mujazat 'ala al-ihsan wa thana al-jamil 'ala man yuqaddim al-khair wal ihsan. Jadi membalas suatu kebaikan dan juga memuji atas orang yang memberikan kebaikan tersebut. yakni membalas dan memuji kebaikan. Itu yang namanya syukur. Jadi setelah kita ketahui, tentu syukur ni sekali lagi akan muncul, akan ada setelah mengetahui nilai-nilai tersebut. Jadi kalau orang tu tak tahu nilai sesuatu, jadi mustahil dia akan bersyukur. Mustahil. Jadi macam tadi kita contohkan, ada di depan dia mutiara cantik, misalnya putih, tapi dia anggap dia plastik. Macam mana nak bersyukur? Tapi kalau orang tahu, mutiara ni, mutiara laut lagi. Kan mutiara ada dua tu. Ada mutiara air tawar dengan mutiara air laut. Ini laut lagi ni, Masya Allah, dah syukur dah. Ini tapi ada orang satu, plastik lah, tak tahu. Jadi kalau dah macam ni, orang dah tahu nilai Ramadan dengan betul-betul, jadi dia akan bersyukur. Macam mana cara bersyukur yang betul? Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Madarijus Salikin, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan makna syukur. Jadi makna syukur kata beliau rahimahullahu ta'ala, asyukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikanatan. Syukur itu ada tiga macam. Yang pertama kata beliau, syukur dengan hati. Syukur dengan hati. Yakni katanya khudu'an wastikanatan, yakni tunduk dan tenang, patuh. Itu namanya syukur. Jadi khudu' wastikana, khudu', tunduk, patuh. Itu dengan hati. Yakni apa makna tunduk dan patuh? Maknanya adalah kita memang akui nikmat tersebut memang betul-betul luar biasa dan betul-betul sangat baik dan yakni membawa berkah bagi kita. Jadi kita akui betul-betul, tak sombong. Jadi ada orang misalnya kalau dia syukur, dia cakap pada lisan saja, tapi tak hatinya. Jadi kita akui, misalnya Ramadan sekarang ni, kita terus masukkan ke Ramadan. Kita tahu nilai Ramadan ni. Taib. Lepas tu macam mana cara bersyukur? Yang pertama sekali bersyukur dengan hati. Maknanya kita betul tunduk pada Allah, patuh. Memang kalau bukan karena Allah yang memberikan nikmat ni, aku tak akan dapat Ramadan ni. Habis tu hati kita betul-betul mengakui betul-betul memang ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tak satu pun yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu memang syukur. Ya kalau kita kiaskan kepada yang lain, misalnya kita dikasih hadiah oleh kawan misalnya, dengan hati kita betul-betul, ini kawan betul-betul dia ikhlas berikan saya hadiah. Ini yakni dalam hati kita betul-betul kita akui. Jangan pula dalam hati ini ada udang balik batu misalnya. Itu hatinya tak syukur. Jadi mesti syukur. Macam mana pula cakap ada udang balik batu, maksudnya tak ragu dengan ikhlas kawan ni. Itu. Gitu maknanya. Jadi hati ni mesti khudu', mesti tunduk, mesti betul-betul jujur dalam yakni mengucapkan terima kasih, syukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan hati. Kemudian dengan lisan, sana'an wa'tirafan. Yakunu bil lisan sana'an wa'tirafan. Yakni lisan kita sana, memuji, i'tiraf, mengakui, memuji dan mengakui. Ini cara bersyukur lisan. Tadi cara bersyukur hati, mengakui dengan tulus, tunduk betul-betul. Tak ada su'uzon, sangka-sangka buruk, itu hati. Habis itu lisan, sana wa'tiraf, yakni memuji dan mengakui. Memuji dan mengakui nikmat tersebut. Karena Ramadan ni nikmat. Dan setinggi-tinggi nikmat, karena kita dah tahu nilai-nilainya. Macam orang kasih kita hadiah, misalnya tadi kita sebutkan hadiah. Jadi kita akui dengan hati, kita puji dengan kita akui. Macam tu. Tentu apalagi kita tahu hadiahnya insya-Allah nilainya tinggi, lagi kita ikhlas. Lagi kita ikhlas. Macam tu. Taib. Jadi dengan misalnya Ramadan tiba, kita puji Allah, kita akui, kita sebutkan alhamdulillah, kita sebutkan zikir-zikir kepada Allah. Itu bentuk lisan kita bersyukur kepada Allah. Lepas tu yang ketiga al-jawarih. Al-jawarih
yakni dengan badan. Bersyukur dengan badan. Jadi macam mana bersyukur dengan badan ni? Yakni an yusakhkhira jawarihahu fi ta'atillah wa yujannibaha irtikab ma nahallahu anhu. Yakni syukurnya anggota badan ni adalah dengan menggunakan badan tersebut kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi badan ni cara bersyukurnya adalah menggunakannya untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu ringkasnya. Menjauhi larangan Allah. Jadi tidak dikatakan bersyukur kalau tidak memenuhi tiga ni. Kalau tidak memenuhi tiga ini. Jadi bersyukur dengan hati tadi, tulus, tunduk, betul-betul mengakui nikmat tersebut. Dengan lisan memuji dan mengakui nikmat tersebut. Terus yang ketiga, dengan mewujudkan, amalkan dengan kepada ketaatan kepada Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita ketahui mana satu orang-orang yang bersyukur dalam berjumpa dengan Ramadan ni. Jadi kita ketahui, adakah yang bersyukur pada bulan, adakah orang yang dinamakan bersyukur berjumpa dengan Ramadan dengan dia rajin pergi ke pasar, mall misalnya? Adakah orang yang dikatakan bersyukur yakni persiapan-persiapan yang lalai dan sebagainya? Dari sini dah jelas dah. Jadi orang yang bersyukur adalah bersyukur yakni dalam bab kita sekarang dalam bab Ramadan, yakni dalam bab menghadapi dan menjumpai tamu Ramadan ni adalah bersyukur dengan tiga ni. Yakni termasuk persiapan kita harus memang betul-betul bersyukur dengan tiga hal tadi, dengan hati, lisan dan jawarih. Yakni anggota tubuh tu. Jadi cek kalau yakni tiga ni tak sesuai, jadi maknanya syukur kita belum tepat. Sebab kalau kita tak bersyukur bagaimana tu? Ini adalah nikmat yang paling tinggi. Sebab itulah rajin-rajin baca buku yang berkaitan dengan Ramadan ni, supaya nilai Ramadan ni tertanam dalam hati. Macam tadi minimal hadis-hadis yang singkat-singkat tadi, yakni contoh misalnya hadis Abu Umamah Al-Bahili yang menyatakan puasa tak ada tandingannya, dah satu. Habis tu puasa ni menjauhkan 70 tahun, dua. Habis tu misalnya tadi kita sebutkan Ramadan adalah yakni tempat Allah Subhanahu wa taala di situ membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan juga banyak sekali, Masya Allah, luar biasa. Jadi setelah itu semua tertanam dalam hati, kemudian kita bersyukur, hendaknya sempurnakan syukur kita dengan tiga hal yang tadi, bil qalbi wal lisani wal jawarih. Nah, jadi begitulah yang berkaitan dengan syukur ni. Jadi sekali lagi juga jangan keliru, jangan keliru dalam mengambil nilai. Jadi kalau kita mau mencari nilai sesuatu, maka tanyakan kepada ahlinya. Ni emas apa betul? Tanya kepada ahlinya, tanya tukang emas. Jangan tanya tukang roti misalnya. Kan keliru. Ni emas berapa gram misalnya. Pergi pula ke tukang khubuz. Itu keliru. Habis itu ditanya ni mutiara ni, adakah ni mutiara air laut, air tawar atau ke plastik biasa? Jangan pergi ke tukang kayu, pergi ke tukang mutiara tu, banyak jual-jual mutiara tu. Nyambung tak ni? Jadi kalau misalnya nak tahu nilai Ramadan ni, pergilah ke ahlinya. Tanya kepada ahli-ahlinya yang betul kita tahu, oh dia ini memang sentiasa menggunakan, mengamalkan hadis-hadis yang sahih macam tu. Tanya kepada ulama yang memang ulama ni tegas di atas sunnah betul-betul macam tu. Jangan pula tanya kepada misalnya orang yang tak kisah nak sahih ke nak dhaif, amalkan sahajalah. Itu ibarat bertanya emas kepada tukang roti. Tak tahu mana hadis yang nak tanya ni. Adakah hadis ni sahih ke tidak berkaitan dengan Ramadan? Jangan tanya pula pada yang tak ahli macam tu. Contoh misalnya yang tersebar. Yang tersebar misalnya hadis, yang tersebar hadis dalam hal ini, hadis yang mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan jasadnya dari api neraka. Pernah dengar tak ni?
Ni masyhur ni. Ni kata ulama hadis ni tak ada sanadnya, tak jelas. Tapi ditulis di kitab Durratun Nasihin. Ditulis di kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin ini adalah kitab yang kalau di kampung-kampung masih kawan-kawan kita yang tabligh masih pegang kitab tu. Kitab tu banyak hadis-hadis palsu, hadis dhaif yang tak jelas asalnya. Salah satu ni man fariha bidukhuli Ramadan tadi. Ni kalau berdasarkan hadis ni sahih ke tidak nilai syukurnya? Itu yang kita maksudkan tadi. Jadi nilai syukur tu betul-betul ambil nilai yang betul dulu. Ramadan ni kita nak tahu nilai dia macam mana, tanya kepada ahlinya. Macam tu. Macam tadi, jangan sampai tanya nilai suatu barang, misalnya emas, misalnya keliru tanya kepada tukang. Itu. Jadi man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasadu 'alan nar. Itu hadisnya tak jelas, tak ada asalnya. Tapi ditulis di kitab. Namanya kitabnya Durratun Nasihin. Lepas tu misalnya di antara hadis yang masyhur juga hadis yang menyatakan hadis Ramadan yang awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itqun minan nar. Ini hadis panjang. Hadis ni popular dengan nama hadis Salman Al-Farisi. Hadis Salman Al-Farisi, karena hadis ni diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah dan juga imam-imam yang lain daripada sahabat Salman Al-Farisi. Sebab itu ni masyhur hadis ni dengan hadis Salman Al-Farisi. Hadis ini menyatakan Ramadan awalnya adalah rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya pembebasan dari api neraka. Masyhur tak ni? Masyhur. Tapi hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Ada sanadnya tapi dhaif. Disebut di sini ada namanya Ali bin Zaid bin Jud'an. Nama perawi di situ ada disebut Ali bin Zaid bin Jud'an, dan ni perawi ni dhaif. Hadisnya dhaif. Jadi hadis-hadis macam ni dah cukup tadi, dah hadis yang sahih tadi yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan yakni wajahnya atau orang tu dari api neraka 70 tanda, khalas dah. Cukuplah dengan hadis-hadis yang sahih. Ini pula awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya membebaskan dari api neraka. Jadi konon dibagi, ada bagi awal, tengah, akhir, macam tu. Jadi sekali lagi ini adalah bagian daripada hadis yang dhaif. Habis tu yang masyhur juga hadis yang dhaif, puasanya orang yang tidurnya naumus shaim, yakni puasanya tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Itu masyhur tak? Gitu. Ni masyhur ni. Tapi adakah ni hadis yang sahih? Tanya ahli hadis macam tu. Kita tanya kepada ulama-ulama, kita baca buku-buku dia macam tu. Jadi hadis ni dhaif. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga imam-imam yang lain. Imam Al-Baihaqi menulis hadis ni juga yang dalam kitabnya. Terus setelah dia tulis, setelah diriwayatkan, dia kata hadis ni dhaif. Dia yang tulis, dia yang dhaifkan. Imam Al-Baihaqi. Jadi tak ada celah untuk mensahihkan hadis ni lagi, sebab yang diriwayatkan juga mendhaifkan. Jadi apa lagi? Ni iktikad semacam ni bahaya ni. Jadi maknanya dia tidur je pas panjang hari. Jadi muskilah di situ. Jadi ni salah satu yakni hadis-hadis yang lain yang masyhur juga yang lain. Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan la tamannat ummati an yakuna Ramadan as-sanah kullaha. Seandainya manusia, hamba mengetahui keutamaan bulan Ramadan, maka umatku pasti akan mengharapkan satu tahun tu semuanya Ramadan. Pernah dengar tak ni? Pernah lah mungkin Jadi kalau seandainya manusia tu tahu nilai keutamaan bulan Ramadan, maka kata Nabi SAW dalam hadis ni, maka pasti umatku akan mengharapkan agar supaya satu tahun tu full bulannya Ramadan. Jadi maknanya satu tahun tu puasa semua. Jadi tak ada bulan Muharram, tak ada bulan, semua Ramadan. Supaya apa? Supaya mendapatkan keutamaan. Tapi hadis ni diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan juga Imam Ibnu Khuzaimah, tapi hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Disebut ada perawi namanya Jarir bin Ayyub
Jarir bin Ayub namanya di situ. Dia dhaif hadisnya. Jadi ini pun termasuk hadis yang dhaif, hadis yang tak betul dan mengambil nilai Ramadan dengan nilai yang keliru. Begitu. Ada juga hadis yang masyhur yang terakhir dah. Banyak lagi. Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Sumu tasihhu. Ini masyhur ni juga ni. Ini pun termasuk hadis dhaif juga. Tak kisahlah, yang penting itu puasa tu mendapatkan nilai yang besar di sisi Allah, menyampaikan kita kepada surga. Nak sehat ke nak sakit tak kisahlah. Tapi menurut ahli doktor dan sebagainya menyehatkanlah. Betul tak? Tak perlu tapi berdalil ini hadis kata Nabi sumu tasihu. Berpuasalah kamu akan sehat. Ni hadis ni. Tapi hadis ni dhaif macam tu. Jadi tak perlulah berdalil-dalil dengan itu. Yang jelasnya Allah telah merintahkan dan juga alhamdulillah. Jadi kalau kita tanya doktor-doktor ahli kesihatan menyebutkan memang puasa ni membantu dalam yakni kesihatan. Jadi begitu. Jadi ayuhal ikhwah ayuhal akhwat al-karimat semuanya. Jadi ambillah nilai Ramadan dari nilai yang murni, yang betul, dengannya wujudkan nilai-nilai tersebut, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya kepada kita. Dan termasuk nikmat yang kita ingin dan terus ditambah adalah terusnya kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Itulah pentingnya bersyukur di sini. Supaya Allah menambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah Subhanahu wa taala. Taib. Terus yang lain yang juga sebagai disebutkan persiapan juga adalah memang kita juga yakni dianjurkan untuk bahagia. Tadi kita bersyukur, kita juga bahagia masuk bulan Ramadan. Tapi bahagia yang mana satu? Bahagia yang berasal dari hadis yang sahih, bukan bahagia yang tadi. Kalau bahagia yang tadi dhaif. Jadi bahagia yang betul-betul adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Nasa'i dan juga imam-imam yang lain, Nabi SAW yubashiru ashabahu. Nabi SAW memberikan kabar, berita gembira, berita bahagia kepada sahabat-sahabatnya. Jadi apabila Ramadan masuk, hilal Ramadan dah nampak, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabat lain, bahawa saya sekarang ni Ramadan dah tiba. Nabi SAW, apa kata beliau SAW? Memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya dengan masuknya Ramadan. Kata Nabi SAW, qad ja'akum Ramadan. Ramadan telah datang, telah mendatangi kalian. Ni, qad ja'akum Ramadan. Ramadan telah mendatangi kalian. Ini Ramadan dah tiba ni. Syahrun mubarak. yakni suatu bulan yang mubarak, yang berkah. Tadi kita sebutkan makna berkah, al-khair al-kathir, kebaikan yang banyak. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan di dalamnya berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, di dalamnya pintu-pintu syurga dibuka. Pada bulan Ramadan pintu-pintu syurga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan diikat. Fihi lailatul qadri, di dalamnya ada lailatul qadri, malam lailatul qadar. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang terhalangi, barang siapa yang terhalangi, yang diharamkan mendapatkan kebaikan di dalamnya, di dalam bulan Ramadan, maka sungguh dia telah rugi. Jadi maknanya ni, Nabi SAW, inilah bentuk kabar gembira beliau kepada. Sebab itulah kata Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan, qala ba'dul ulama,
sebagian ulama menyebutkan hadzal haditsu aslun. Hadis ini adalah asal, dasar fi tahniatin nasi ba'dihim ba'dha bi syahri Ramadan. Asal, dasar, dalil tahniah. Tahniah yakni saling memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi maknanya kita SMS lah kawan, sekarang sudah datang bulan Ramadan. Jadi sampaikan hadis-hadis berkaitan Ramadan, itu maksudnya. Ini sebagai dalilnya, ini kata Ibnu Rajab. Karena Nabi SAW di sini menyebutkan, memberitahukan kabar gembira kepada sahabat, Nabi SAW telah datang kepada kalian Ramadan. 1, dia adalah bulan berkah. 2, Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. 3, Allah membuka pintu-pintu surga. 4, Allah menutup pintu-pintu neraka. 5, Allah mengikat syaitan di situ. 6, yang ketujuh, Allah di situ ada malam Lailatul Qadar. 7 di situ. Nah, ini langsung disebut oleh Rasulullah SAW di situ. Dan ada yang lain-lain yang boleh kita posting-posting. Misalnya kalau masuk bulan Ramadan di WhatsApp, misalnya ingatkan semacam ini supaya lebih semangat lagi. Dan ini adalah bagian daripada menyebarkan berita gembira. Dan ini disebutkan oleh ulama, ini salah satu persiapan Ramadan adalah berbahagia untuk datang. Sebab itulah bahagianya itu harus diambil dari nilai yang benar, nilai yang sahih. Baru berbahagia. Tapi kalau berbahagia yang macam-macam, itu pun macam-macam larinya. Kalau misalnya ada yang berbahagia, tadi kita sebutkan orang yang businessman misalnya, berniaga misalnya. Kalau berniaganya pakaian, maka postingnya pun pakaian. Nih stok, stok bulan Ramadan misalnya. Kalau yang dijual makanan, nih stok makanan bulan Ramadan. Itu memanglah tak salah, tapi janganlah awal-awal Ramadan. Nah, contoh. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi nilai bulan Ramadan ini sangat luar biasa sekali. Sebab itulah kita bersyukur. Taib, habis itu kita berbahagia. Berbagilah kebahagiaan tersebut kepada kawan-kawan dengan berbagi yang benar, dengan berbagi yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah, rahmani wa rahmakumullah. Selanjutnya di antara yang sebagai yang disebutkan oleh Nabi disebutkan oleh ulama berkaitan dengan yakni persiapan bulan Ramadan, ini adalah di antaranya aqdul azmi ala ightinamihi fi ta'atillah azza wajal. Ini penting juga, yakni menguatkan semangat, artinya menguatkan semangat untuk mengamalkan ketaatan pada bulan Ramadan. Dari sekarang tuh ditanam semangat tuh. Tentu dah kita bersyukur dah, kita bahagia, kita impi-impikan gitu ya, kita bayang-bayang Ramadan tiba. Ini juga penting nih. Yakni menanam semangat, menambahkan semangat betul-betul. Semangat untuk di bulan Ramadan nih yang jelas macam tu kita dalam hati kita tanam semangat tu, kita cakap pada diri kita jangan sampai bulan Ramadan tahun ni sama dengan Ramadan tahun lalu. Itu minimal dah. Lepas tu kita cek sekarang ni misalnya tarawih kat mana saja ni. Nah, cek juga dah, cek masjid misalnya. Atau nanti misalnya iktikaf dekat mana satu. Atau misalnya Quran agak-agak berapa banyak khatam Quran agak-agak misalnya. Lepas tu sedekah misalnya agak-agak berapa sekarang ni misalnya. Habis tu bantu orang misalnya, habis tu iftar misalnya. Dan lain-lain dari amal-amal tu nak kena dari sekarang. Ini maksud daripada persiapan ni. Jadi menanam semangat maksudnya ni. Yakni kita buat apa tu? Perancangan lah. Perancangan apa yang kita buat di bulan Ramadan. Pribadi-pribadi, tak ada paksaan buat orang lain macam tu. Misalnya kita di keluarga misalnya, dalam keluarga kita yakni perancangan umum yang boleh semua orang, yang mesti ahli keluarga buat, isteri, anak, misalnya kita semua orang buat, misalnya Quran misalnya minimal khatam satu sekali minimal, maknanya ni wajib gitu bagi keluarga kita. Ada juga buat untuk diri kita sendiri, ada juga buat untuk diri kita sendiri. Kalau kita diri kita sendiri, kita misalnya tengok, wah kalau yang tahun lepas 3 kali, kalau yang sekarang ni mesti 4 kali, mesti 5, itu untuk diri kita lah. Sebab itulah
di sini ada perancangan khusus, ada perancangan umum. Ini mesti dibuat. Ada perancangan khusus, perancangan umum. Umum ni untuk ahli keluarga kita taklah kita wajibkan misalnya kan. Sebab misalnya keluarga kita ada yang masak, tak mungkinlah untuk kita sama dengan dia orang. Habis tu misalnya anak-anak masih kecil misalnya dan sebagainya. Tapi sekali lagi perancangan yang khusus mesti ada tu, perancangan yang khusus. Khatam Quran misalnya, tak semestinya ahli keluarga tahu. Solat misalnya tak semestinya ahli keluarga tahu. Sedekah misalnya tak semestinya ahli keluarga tahu misalnya. Tapi kalau perancangan umum misalnya semua orang tahu supaya semua misalnya ahli keluarga tahu supaya lebih bersemangat. Itu maksudnya. Dari sekarang dah ada nih. Jangan sampai yang ini tak ada. Jadi perancangan yakni menanamkan semangat dengan bentuk yakni perancangan betul-betul. Dan khusus lagi rancangan malam Lailatul Qadar. Gitu. Rancangan malam Lailatul Qadar. Yakni tentu dengan iktikaf. Iktikaf dan juga mesti ada rancangan. Yang jelas masing-masing kita rancangan lain-lain, tapi secara yakni umum sama semua berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, yakni berlomba fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Jadi al-ikthar minal ibadah. Yani karena apa? Karena pada bulan Ramadan tadi dah kita sebutkan syaitan diikat. Jadi kesempatan untuk melakukan amal soleh itu banyak. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang terlarang, maksiat dan sebagainya, malas, itu bukan dari setan yang besar, tapi itu dari setan dari kita sendiri, yakni nafsu. Jadi perlu diperhatikan, setan ni tentu gangguan ni ada dua, gangguan dari luar, gangguan dari dalam. Dari luar setan dah ketua-ketua setan, mudir-mudir setan dah diikat dah. Tapi yang masalah yang masih ada tu hawa nafsu. Itu yang buat malas. Jadi untuk melawan tu semua mesti ada perancangan, mesti ada menanamkan semangat macam ni. Sebab itulah disebutkan oleh Nabi SAW, yakni dalam riwayat Imam Tirmizi dan hadis sahih, disahihkan oleh atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Pada malam bulan Ramadan, pada bulan Ramadan, jadi setelah yakni sama tadi Ramadan diikat syaitan, kemudian ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Wa yunadi munadin, dan ada yang berseru, dan berserulah orang yang berseru. Maknanya ada orang yang berseru, mengucapkan dengan suara yang kuat, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka terimalah kebaikan ini, lakukanlah kebaikan ini. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang ingin keburukan, ingin maksiat, maka stop dulu, stop. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailatin, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki, atau Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang dari neraka pada setiap malam bulan Ramadan. Jadi ini orang yang menyuruh dalam hadis ini adalah disebut malaikat. Jadi malaikat menyuruh, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan. Jadi orang-orang menginginkan kebaikan tentu yang ada persiapan. Orang yang sudah menanamkan dari awal-awal ingin kebaikan. Orang-orang yang sudah merancang perancangan pada bulan Ramadan amal-amal yang soleh. Jadi katanya di sini, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang ingin kebaikan, yang sudah ada rancangannya, silahkan amalkan kebaikan itu. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan bagi siapa yang ada niat-niat yang tak jelas, yang buruk, tapi pada bulan Ramadan, aqsir, stop dululah, kurangi. Ini kata malaikat, maknanya kasihanlah pada kita nih, kepada manusia nih, sampai dia berseru sekali, sampai dengan kuat suara, munadin, nida, suara yang kuat. Ini menunjukkan apa nih? Menunjukkan bahwasanya memang betul-betul pada bulan Ramadan kalau tak ada perancangan, kita akan tak jelas. Jadi apa? Acak-acakan macam tu, tak jelas. Termasuk yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Ibnul Qayyim
rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kita baca di sini, wa kana min hadihi fi syahri Ramadan al-iktharu minal ibadat. Yakni termasuk petunjuk Nabi SAW pada bulan Ramadan adalah banyak al-ikthar, memperbanyak ibadah pada bulan tersebut, memperbanyak ibadah. Jadi seluruh ibadah. Jadi termasuk sunnah, petunjuk Nabi SAW pada bulan Ramadan memperbanyak ibadah. Dan khususnya ibadah Al-Quran, ibadah membaca Al-Quran, khususnya ibadah membaca Al-Quran. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fakana Jibrilu alaihi salatu wassalam yudarisuhul Quran fi Ramadan, wa kana idha laqiyahu Jibril ajwada bil khair minar rih al-mursalah, wa kana ajwadan nas wa ajwada ma yakun fi Ramadan, yuktharu fihi minas sadaqah wal ihsan wa tilawatil Quran was salati wal i'tikaf, wa kana yakhussu Ramadan minal ibadah bima la yakhussu ghairahu bihi minasyuhur. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Jadi kalau dah tahu bahasa Arab ringan sikit. Jadi dah tadi dibacakan dah faham langsung. Jadi kalau karena belum faham, jadi kita bacalah dia punya makna, maksud Ibnu Qayyim nih. Jadi maksud Ibnu Qayyim di sini adalah, kata kita ulang tadi, termasuk sunnah, petunjuk Nabi SAW pada bulan Ramadan memperbanyak ibadah. Dan Jibril alaihissalatu wassalam mengajarkan Rasulullah SAW Al-Quran pada bulan Ramadan. Jibril mengajarkan halakah Jibril mengajarkan Quran itu pada bulan Ramadan. Dan Nabi SAW itu orang yang paling murah, paling cepat, paling pemurah, ajwad. Wa kana idza laqiyahu Jibril ajwada bil khair minar rih al mursalah. Jadi beliau apabila berjumpa dengan Jibril, Nabi SAW adalah orang yang paling cepat membuat kebaikan, beramal kebaikan, cepat, pantas dalam membuat kebaikan. Wa kana ajwadun nas. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, adalah Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah, paling suka menderma, membantu orang, paling pemurah. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan di bulan Ramadan lebih pemurah lagi. Asalnya Rasulullah SAW orangnya pemurah, semua orang dikasih. Pada bulan Ramadan lebih lagi, dipertingkat lagi. Nabi SAW kata Ibnu Qayyim ni, Nabi SAW memperbanyak sedekah. Di luar Ramadan memang Rasulullah SAW ahli sedekah. Di bulan Ramadan lebih lagi. Lepas tu ihsan, berbuat ihsan, kebaikan. Di bulan Ramadan lebih. Kan, sebab tu disebutkan yukthir, memperbanyak. Memperbanyak ni maknanya apa? Awalnya banyak. Awalnya banyak. Maknanya memperbanyak, lebih banyak lagi. Jadi sedekah lebih banyak lagi di bulan Ramadan. Ihsan lebih banyak. Tilawatil Quran, bacaan Quran lebih banyak. Solat banyak. Zikir lebih banyak. Iktikaf lebih banyak. Dan Nabi SAW mengkhususkan, yakni ibadah-ibadah yang mana beliau SAW tidak mengkhususkannya di bulan lain. Maknanya mengkhususkan di sini, mengkhususkan dari segi banyak. Jadi Nabi SAW memperbanyak ibadah beliau pada bulan Ramadan, yang mana beliau tidak pernah tidak memperbanyak di bulan-bulan yang lain. Jadi sebetulnya bulan Ramadan adalah bulan ibadah semuanya. Jadi tadi dah kita sebutkan, nukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sehingga kalau tidak ditanam, kalau tidak ditambah semangatnya dari sekarang, kalau tidak dirancang dari sekarang, jadi kemungkinan ini akan hilang, akan tidak didapatkan. Jadi ayul ikhwah ayul akhwat al-karimat rahimakumullah jami'an, inilah yakni di antara persiapan yang boleh kita sampaikan pada majlis ini. Adapun persiapan-persiapan yang lain kita akan sebutkan dan rincikan biidznillah taala pada majlis berikutnya. Dan tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita hidup dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan Ramadan dengan bulan Ramadan, dan juga Allah memberikan kita taufik
untuk beramal sepenuhnya, amal yang taat, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, dan akhirnya kita minta Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amalan kita di bulan Ramadan. Nah, Allahumma sallim alayya Ramadan. Allahumma sallimni Ramadan. Jadi Allahumma sallim alayya Ramadan. Allahumma sallim alayya Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kepada hambamu Ramadan. Kemudian wasallim ni Ramadan. Yani apa tu? Jadi maksudnya apa tu? Salim ni atau wasallim li? Wasallim ni atau wasallim li. Naam, wasallim li. Salim li. Jadi ini kalau terjemahkan satu persatu memang tak kena. Tapi yang maksudnya di situ adalah Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk melakukan ketaatan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Kemudian wasallim li Ramadan. Wasallim li Ramadan. Wa tasallamahu minni mutaqabbala. Wa tasallamahu minni mutaqabbal. Tapi kalaupun tak pakai ini pun tak masalah, karena ini bukannya hadis. Ini bukannya hadis. Tapi maknanya itu yang perlu kita fahami, dan itu yang kita ulang-ulang untuk berdoa karena maknanya sahih. Nah, ucapan Ramadan ini Ramadan Karim atau Ramadan Mubarak. Tapi ucapan-ucapan semacam itu tak masalah. Ramadan Mubarak, kemudian Ramadan yang lain-lain disebutkan, itu tak masalah. Kenapa? Ini mimbab semangat, mimbab mendapatkan khair, kebaikan dan sebagainya. Tapi ada yang menyebutkan untuk Ramadan Karim. Ramadan Karim ini kurang tepat. Karim yang memberikan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan Ramadannya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau ucapan Ramadan Karim itu kurang tepat. Karim maknanya yang memberikan kebaikan-kebaikan. Jadi yang memberikan Allah. Tapi kalau Ramadan Al-Mubarak, itu maknanya sahih. Jadi untuk mengucapkan demikian tak masalah. Baik, sampai di sini dulu. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.